Saya Setia Ningsih, pekerjaan saya sebagai pemborong barang-barang kantong tutup toko. Saya Budi, saya kerja di suatu lembaga sebagai desainer dan desainer freelance juga dan penjual pomade. Saya Avandi, pekerjaan wirausaha di bidang konveksi dan sablon. Aku Dayan, aku dari Gresik dan aku adalah seorang makeup artist yang bekerja di area Gresik dan Surabaya. Sampai detik ini bertahan, rasa bangga yang tumbuh di dada, hapus lelah luka amarah, cerita semakin panjang, peluru semakin tajam, raga semakin menua. Tetap beringas dan membangkang, tetap berdiri berani, menyalakan api. Walau keras caci maki, jaga api, jangan memadam. Kita hidup dan berjuang di kaki sendiri. Kelak kita akan buktikan tetes keringat perjuangan. Saya mempunyai 3 anak. Saat ini alhamdulillah sama Allah dikasih titipan 2 anak. Yang satu masih TK, TKB, yang satu sudah kelas 5 dan lagi kelas 6. Orang tua kandung saya, bapak ibu itu sebagai karyawan perusahaan swasta di pabrik kayu ya. Untuk bapak saya sih sudah pensiun, jadi untuk saat ini yang masih bekerja ibu saya aja. Pekerjaan orang tuaku adalah seorang karyawan swasta. Anak itu warna kehidupan. Anak itu penyemangat. Anak itu adalah harta terindah bagi orang tua. Yang pertama adalah titipan dari Allah sebagai Sang Pencipta dan pemilik segalanya. Yang kedua, sebagai buah cinta saya dengan istri saya. Dan yang ketiga, kebahagiaan tentunya. Namanya orang tua itu kan parent is everything ya, jadi segalanya. Jadi kadang-kadang apalagi saya sebagai seorang laki-laki kadang-kadang punya pikiran untuk bagaimana sih caranya membahagiakan seorang orang tua apa yang dulu mungkin belum bisa memberikan apa-apa. Sekarang untuk saat ini juga ya kadang-kadang juga seringkali masih merasa belum bisa membahagiakan dan sebagainya. Cuman kalau kita ngomong seberapa berarti masih berarti, apalagi dalam apa itu namanya kehidupan dan berspiritual ya. Semua hal nggak lepas dari restu orang tua sih. Ya itu. Di hidup saya adalah sosok yang sangat luar biasa. Tanpa orang tua saya nggak ada di dunia ini.
Dan orang tua saya adalah orang tua yang sangat-sangat luar biasa. Banyak dedikasi yang dilakukan oleh kedua orang tua saya dari saya lahir hingga saya menjadi seperti saat ini. Harapan ibu ketika anak menjadi dewasa adalah anak-anak yang tumbuh sesuai dengan paterapan sebagai manusia yang mempunyai akhlak dan budi pekerti yang luhur, yang ketika bertindak mengemukakan adab, menomorsatukan adab, karena adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Mereka tumbuh di dunia mereka sesuai dengan dunia dan zamannya, dan mereka bahagia. Dulu pas saya kecil, saya tuh pernah pengen jadi seseorang yang gimana ya, cara Jawane itu migunani gitu loh. Jadi seseorang yang yes, mungkin paling nggak bermanfaat lah bagi sekitar, nggak pernah yang muluk-muluk gimana-gimana, karena emang background saya itu dari keluarga menengah ke bawah, jadi emang nggak punya pandangan untuk yang gimana-gimana gitu, jadi cukup sekedar bermanfaat dan gak nyusahin gitu aja sih. Saya berharap di setiap kehidupan saya selalu bermanfaat bagi semua orang yang ada di sekitar saya. Itu tujuan hidup saya. Menurut saya, ketika anak mampu menilai yang benar dan yang salah, Ketika mereka melakukan dengan bahagia, dengan tanpa meninggalkan norma-norma yang sudah kami sebagai orang tua mengajarkan mereka. Ada norma agama, norma bermasyarakat, dan norma-norma yang lain yang pasti adab mereka tidak tinggalkan. Gitu. Untuk sosok yang membanggakan, saya rasa belum ya. Paling enggak untuk saat ini bukan menjadi sosok yang membebankan. Jadi walaupun mungkin belum membanggakan, paling enggak tidak membebani gitu sih. Kayak gitu. Jadi kalau membanggakan, belum ada hal-hal yang bisa saya banggakan terhadap pencapaian saya di mata orang tua sih. Belum. Bukan berarti enggak, tapi belum ya. Insya Allah semoga kedepannya bisa. Iya dong, kan alhamdulillah saya selalu kan melakukan yang terbaik untuk kedua orang tua saya, terutama orang-orang di sekitar saya. Jadi setidaknya saya harus bisa membanggakan kedua orang tua saya dengan berbagai prestasi yang saya dapatkan, lalu apa yang saya lakukan selama ini, dan semoga semuanya berdampak baik kepada semua, terutama kedua orang tua saya. anak yang membanggakan, anak yang sudah menjalankan kodratnya sebagai manusia, baik hubungannya dengan pencipta yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga baik kepada manusia sesamanya. Untuk saat ini saya lebih ke bagaimana mereka tumbuh dengan baik sesuai zamannya dan sesuai eranya, tapi tolak ukur untuk mereka menjadi sukses bagi saya adalah mereka tidak melupakan norma, agama, budaya, dan keluarga, apalagi orang tua. Itu menurut saya. Jadi kalau kita ngomong sukses, kesuksesan, sukses itu adalah pencapaian. Kata dasar sukses itu sendiri adalah pencapaian ya. Jadi tergantung visi misi, terus goal. Untuk mengartikan sukses dan orang tua, untuk saat ini yang saya pahami sebagai kata sukses itu sebenarnya lebih luas, karena mungkin saya punya segalanya, harta benda dan sebagainya, tapi kalau disandingkan dengan orang tua masih dalam kekurangan, itu berarti benar belum sukses itu. Jadi yang menurut saya kesuksesan itu kalau paling enggak ring satu kita
keluarga besar kita, orang tua, adik, kakak, itu paling nggak kita bisa kita gotong bareng-bareng, gotong royong bareng-bareng, sukses bareng-bareng lah. Itu mungkin nggak ada ketimpangan dalam segi apapun, sosial, ekonomi, terutama itu ya, sosial dan ekonomi ya. Terus saling support terhadap segala hal, spiritual terutama, mengingatkan berbagai hal, kayak gitu sih. Jadi sukses itu nggak bisa dicapai atau nggak bisa dibanggakan ketika sudah dicapai individu. Misal saya sendiri yang sukses, dengan orang tua masih kekurangan, itu belum bisa saya anggap sukses gitu. Ketika kita bisa dan sudah membanggakan orang tua kita, karena itu satu-satunya yang hanya bisa kita lakukan sebagai seorang anak, itu sih. Selebihnya adalah rezeki yang diberikan oleh Allah. Sejatinya anak itu bukan dimiliki, tapi anak itu amanah. Anak berhak untuk memilih jalan hidupnya, tetapi kita sebagai orang tua hanya mengarahkan agar jalan anak tersebut menuju jalan yang benar. Harapan tadi, kalau saya omongkan tadi, adalah harapannya dia tidak lupa dengan norma, agama, keluarga, orang tua, dan semuanya. Ketika dia melupakan itu semua, mungkin kecewa ada, tapi tidak sangat-sangat kecewa. Saya kembali ke tugas saya sebagai orang tua, hanya bisa mengarahkan, menunjukkan jalan, itu saja. Kalau profesi dan impian itu kan nggak juga sih sebenarnya. Dari kecil saya nggak ada cita-cita untuk sebagai seorang pengusaha konveksi, itu nggak ada kan itu. Cuman ya inilah kehidupan kan itu. Mungkin ya semesta mengarahkan saya ke jalur usaha ini, dan alhamdulillah saya menikmati, jatuh bangunnya menikmati, ya sampai di sinilah gitu. Jadi ngalir sih kalau jadi untuk saat ini. Selanjutnya untuk yang diimpikan itu ya jadi pengusaha yang settle ya, maksudnya usahanya sudah berkembang, banyak yang bisa dirangkul dengan adanya usaha ini, kayak gitu. Iya betul, sebenarnya saya sejak kecil itu pengen sekali jadi guru. Tetapi waktu itu saya juga sangat menyukai lukis dari TK. Lah pas TK, saya itu les lukis sampai SD. Terus setelah SD, SMP, SMA saya menggeluti itu. Tetapi waktu SMA itu saya lebih fokus ke paskib. Nah, di paskib itu saya kan sering sekali make upin teman-teman sendiri. Nah, itu akhirnya kebiasaan. Setelah karena terbiasa itu, saya itu akhirnya merasa apa ya, kok kayaknya aku seneng deh di make up ini, di tata rias ini gitu kan. Nah, setelah itu akhirnya saya pengen masuk kuliah yang nggak memberatkan saya dan sesuai dengan passion saya. Akhirnya saya masuk ke tata rias UNESA itu. Memberi support secara moral, lah iso membantu secara finansial ya, dibantu sebisa mungkin. Mama anak saya dalam titik terendah, ya dia curhat apa enggak, gitu aja. Kalau dia curhat terus dia ngomong bahwa ini titik terendahnya dia, ya diajak ngobrol atau dicari solusi bareng-bareng atau seperti apa. Kalau kembali ke diri saya yang dulu untuk titik terendah dan mungkin bisa saya aplikasikan ke anak-anak, saya lebih suka menganggap anak-anak itu sebagai teman dan kembali ke pengalaman seperti itu. Jadi titik terendah anak itu bisa diatasi dengan cara ngobrol dan mencari solusi bersama-sama. Jadi kalau konveksi ini balik lagi kan ngalir ya. Jadi dulu saya itu pekerjaan saya sebagai wira swasta pada umumnya, bekerja di perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, kantor-kantor kayak gitu. Nah, kenapa kok tiba-tiba banting setir sebagai pengusaha konveksi?
Itu karena saya dulu mikir kalau sekedar menjadi pegawai kantoran, pegawai perusahaan, itu pasti kita, bukan pasti sih ya, apa sih? Saya mengalami stagnasi penghasilan ya. Penghasilan segitu-gitu aja sehingga nggak punya aset yang mungkin bisa diperjuangkan untuk di masa depan. Rumah misalnya, rumah ataupun kendaraan. Itu susah, bukan nggak bisa tapi susah. Salah satunya mungkin usaha. Jadi kenapa kok usaha? Karena dulu itu saya pernah dengar motivasi itu lucu. Terpantiknya motivasinya kayak gini. Bergerak itu belum pasti berhasil, diam sudah pasti gagal. Nah, jadi karena ada peluang-peluang di sektor usaha apapun, jadi dulu saya mulai merintis usaha. Awalnya sih nggak langsung dikonveksi ya. Awalnya itu dijual-jual jadi reseller ya. Zamannya Kaskus dulu, reseller kaos, celana, gitu ngalir. Terus tiba-tiba ya pengen merambah ke sablon. Awalnya sablon, kayak gitu. Ya dijalani aja karena memang profesi ini itu kan di bidang jasa. Jadi untuk penjualan dari bisnis ini itu ya melalui sosial media kebanyakan. Karena sebagai makeup artist itu kita harus rajin membuat konten. Karena itu adalah sebagai apa ya istilahnya ladang jualan kita. Jadi ya harus dari sosial media itu kita harus bisa menjalani profesi ini. Begitu. Nggak ada istilah anak yang gagal, karena setiap manusia pasti pernah mengalami kegagalan. Tapi bagaimana kita memberikan arahan pada anak bahwasannya kegagalan itu adalah hal yang wajar. Jadi bagaimana kita dari kegagalan itu bisa belajar untuk bangkit dan mencapai yang kita inginkan. Oke, bagaimana kalau orang tua yang gagal? Kan bisa juga itu. Jadi anak yang gagal itu kan seperti kita gagal panen. Berarti apa yang salah? Apakah padinya, atau hasil buminya, ataukah petaninya? Kan seperti itu. Kalau saya menyikapi anak yang gagal, itu berarti ada harapan di situ. Gagal untuk seorang anak dilabeli berarti ada stigma harapan, dan saya tidak ada yang namanya gagal, pasti ada jalan untuk itu. Mungkin kesuksesan dia melewati jalan itu gitu. Tinggal orang tuanya menyikapinya seperti apa. Jadi pertanyaan ini agak sedikit dramatis sebenarnya pada saat itu. Saya dulu ketika saya dibesarkan dari keluarga yang bapak ibu itu seorang pegawai perusahaan, pegawai pabrik ya. Dan sampai akhirnya ketika lulus dari SMA, bahkan ketika saya kuliah itu saya juga menjadi seorang karyawan di perusahaan-perusahaan swasta. Pada akhirnya ketika saya benar-benar mau fokus menjadi wirausaha atau usaha gitu, pamit. Nah, itu ditangisi ya. Ditangisi. Kenapa sih? Karena kekhawatiran orang tua terhadap penghasilan atau pemasukan itu sangat khawatir, karena emang orang tua saya itu dari mereka belum ada saya sudah di pabrik yang notabene penghasilnya pasti bulanan, sudah pasti dapat dihitung. Sedangkan ketika kita terjun di dunia usaha kan fluktuatif ya, kadang besar banget gitu. Jadi ada sedikit kekhawatiran karena orang tua saya itu kan bukan seorang yang kaya raya, jadi nggak bisa mensupport dari segi modal pada saat itu. Jadi sedikit banyak saya menjelaskan bagaimana trik-trik saya dan sebagainya, dan menjelaskan bagaimana biar orang tua itu nggak khawatir bahwa pilihan saya ini murni dari hati, pengen gitu. Saya pamit,
bahasanya gini, Bu, aku mau resign, mau fokus usaha sablon. Kebetulan pada saat itu sudah sablon ya. Mau resign, mau fokus usaha sablon gitu. Loh, kayak gitu. Terus terjadi pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya ya wajar kan. Orang tua khawatir anaknya gagal, khawatir anaknya nggak punya penghasilan tetap dan sebagainya. Ya, juga saya menjelaskan pada saat itu, Bismillah lah Bu, gitu loh. Saya laki-laki, cowok, masih bujang, pengalaman ada, ijazah sedang diupayakan. Kalaupun ternyata gagal, besok aku tinggal ngelamar kerja lagi, beres selesai. Penting Bismillah aja, minta restunya, kayak gitu tuh. Jadi pada saat itu aku cuma menjelaskan kayak gitu, ya udah. Akhirnya orang tua mungkin dengan berat hati ya, Bismillah, gitu aja. Yes, of course. Karena ini adalah sesuatu yang memang saya inginkan, dan pastikan ini sesuatu keinginan yang mengarahnya ke positif. Jadi orang tua itu pasti mensupport, mendukung penuh. Permintaan orang tua itu sebenarnya sederhana. Ketika permintaan, misalnya anaknya bisa memberikan apa, berikan orang tua itu kebahagiaanmu, tunjukkan kepada orang tua itu kebahagiaanmu. Kebahagiaan itu sudah cukup, karena kebahagiaan terbesar orang tua itu ketika melihat anaknya bahagia. Anak itu kan ada yang beranggap bahwa anak itu investasi. Ada beberapa orang seperti itu. Investasinya dalam hal apa? Kalau saya berharapnya pada anak adalah benar anak itu investasi, tapi investasi dalam hal doa. Gitu. Jadi yang mendoakan kita sebagai orang tua siapa lagi kalau bukan anak yang langsung diterima oleh langit. Iya, jadi orang tua itu bukan nggak setuju, tapi sedikit meragukan. Karena balik lagi, keluarga saya backgroundnya bukan background pengusaha, tapi karyawan gitu loh. Jadi sedikit meragukan, kekhawatiran, ya gitu. Dan sedikit, lagi-lagi saya emang rada kekeh, karena emang ya, gimana ya, menjadi wirausaha itu salah satu persoalan hidup. Kadang-kadang kita kalau sudah sebagai pegawai mau resign dengan melakoni sebuah usaha yang mungkin secara penghasilan tidak pasti, itu berat banget, butuh keputusan besar untuk berani melangkah gitu. Karena ya itu tadi ketidakpastian yang akan kita hadapi gitu. Jadi saya selalu meyakinkan kayak gitu ke orang tua, ya Bismillah lah gitu. Kayak gitu, selalu meyakinkan lah. Kalau aku sebagai orang tua ya, kembali misal nih aku sebagai orang tua, ya nggak mungkin aku tidak mendukung apa yang diinginkan anakku. Jadi menurutku kalau ada orang tua yang tidak mendukung apa yang diinginkan anaknya, menurutku itu salah. Selagi apa yang diinginkan anaknya itu positif. Tapi kalau ternyata memang yang diinginkan anaknya adalah karena yang negatif, memang sebaiknya jangan. Tapi jika positif, sebaiknya didukung, karena apa yang dilakukan oleh seseorang, jika dari keinginannya itu saya rasa memang betul-betul dari keinginannya, jadi harus disupport penuh. Belum, karena banyak waktu yang terlewatkan. Masa keemasan anak saya sibuk bekerja, itu yang membuat sampai saat ini saya merasa penyesalan yang luar biasa. Saya kehilangan waktu emas-emas itu. Iya, saya akan terus berusaha dan selalu berusaha untuk menjadi orang tua yang baik. Baik tidaknya saya sebagai orang tua, tidak ada yang bisa menilai kecuali saya. Tapi bagi saya menjadi orang tua yang baik gitu. Dan terus berusaha untuk menjadi orang tua yang baik. Enaknya pada saat itu, kenapa kok orang tua saya pada akhirnya menyetujui? Ya, orang tua saya itu demokratis terhadap anak-anaknya ya. Jadi punya prinsip, kamu sudah besar, kamu sudah bermasyarakat, kamu paling enggak sudah tahu
terhadap segala hal keputusan yang kamu ambil. Sebagai orang tua cuma bisa mendoakan, udah gitu toh akhirnya. Jadi nggak ada upaya-upaya, udah gini aja loh, masuk urusan ini aja loh, daftar PNS ini aja loh, ini loh, enggak. Jadi sepenuhnya, ya wes saya sudah bulat menjelaskan dengan dari hati, penjelasan dari hati bahwa saya mau berwirausaha pada saat itu. Ya wes, orang tua cuma Bismillah, orang tua cuma bisa memberikan doa, nggak mampu untuk memberikan modal-modal. Ya saya nggak minta modal, saya cuma minta restu gitu aja. Pada saat itu kayak gitu, selanjutnya ya udah jalan. Adab nomor 1, wal adabu baitil ilmi. Adab itu kedudukannya lebih tinggi daripada ilmu. Pesan ini saya sampaikan hampir setiap hari setelah selesai sholat atau mengantar anak-anak ke sekolah atau setiap jemput ke sekolah. Pesan saya itu tadi, setiap anak harus punya yang namanya 1, kejujuran, yang kedua norma, yang ketiga dia harus jadi diri sendiri. Itu yang pesan saya. Itu pesan yang saya filter dari pesan dari ayah saya. Seorang pengusaha atau nggak wirausahawan yang mungkin baru, siapapun pasti bakal melewati fase titik terendah atau nggak drop atau bahkan mungkin merugi atau intinya lagi anjlok lah, pasti nggak mungkin nggak. Jadi termasuk saya dulu pun pernah mengalami pada fase yang kayak gitu, tepatnya mungkin belum ada setahun usaha ya, bisa dikatakan hampir bangkrut pada saat itu karena kendala cash flow yang kurang sehat pada saat itu, karena emang pengaturan keuangan yang kurang oke ya pada saat itu ya. Jadi mengakibatkan saya untuk benar-benar harus stop menghentikan semua aktivitas selama paling nggak 2 minggu. Ya, saya dulu memutuskan untuk meliburkan semua tim atau pegawai yang ikut saya pada saat itu selama 2 minggu. Padahal pada saat itu ada kerjaan yang harus diselesaikan. Cuman menurut saya pada saat itu hitungan saya masih aman lah, untuk deadline masih aman. Tidak terlalu ada, karena alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Tetapi ya mungkin lebih ke mengelola keuangan. Jadi untuk pendapatan yang didapatkan, pengeluaran yang didapatkan itu juga harus balance. Jadi gimana caranya kita mengatur dan mengelola keuangan tersebut. Yang namanya orang tua pasti ngerasa gitu, lihat mimik wajah kita, lihat mood kita. Suatu ketika ditanyain, duduk bareng, tanyain kenapa, ada apa lah, baru saya cerita. Ya mungkin dikasih masukan, nah sedikit banyak itu paling enggak merubah mood dulu, pada saat itu merubah mood, baru saya punya semangat lagi. Masalah kan belum hilang nih ya, paling enggak ada mood untuk menyelesaikan masalah itu secara pelan-pelan. Nah, kuncinya itu menyelesaikan masalah secara pelan-pelan, di breakdown masalah itu. Tidak sih, karena memang saya selalu menekankan kepada orang tua bahwa saya sekarang sudah besar, saya sudah mandiri, jadi sekiranya memang ada masalah akan saya hadapi sendiri. Kecuali jika memang masalah itu di luar kendali saya dan butuh orang tua, pasti saya akan bilang ke orang tua. Jadi kalaupun misal saya atau kalian semua mengalami titik terendah pada suatu usaha atau bahkan suatu pekerjaan kalian, yang dibutuhkan dari orang tua atau nggak lingkungan keluarga itu ya pasti support lah, mental. Jadi support terhadap mood mental biar nggak stres, biar nggak drop. Jadi dirangkul, dikasih arahan biar nggak semakin terjebak dalam suasana. Toh walaupun itu nggak ngasih solusi, paling nggak mendinginkan pikiran, gitu. Mengayemkan hati lah gitu. Mohon untuk tetap didukung, tetap didoakan, karena memang sejatinya doa orang tua dan support orang tua adalah yang paling utama untuk mental hidup ini ya. Jadi
Saya harap orang tua saya selalu merangkul apapun itu kondisi saya. Pada saat itu kan emang pada titik terendah saya pernah berpikir untuk wah sudahlah pengen lari. Jadi pada saat itu emang ada beberapa hutang yang nominalnya pada saat itu besar buat saya. Terus belum nggak punya lagi aset-aset karena sudah dimasukkan bank untuk modal. Jadi sempat punya pikiran lari aja lah, udah menghilang aja, bayangkan utang-utang. Cuman pada saat itu enggak lah, nggak bisa gitu loh. Pada saat itu kenapa kok saya masih bertahan? Karena apa ya? Saya meyakini ini pasti berlalu gitu loh. Dan mungkin sedikit banyak semangat untuk berusaha itu tadi sih. Jadi dan juga pada saat itu nggak ada opsi untuk mundur. Karena kalaupun ternyata mundur itu balik lagi riset kehidupan, riset. Jadi memulai awal lagi kehidupan, menjadi pegawai lagi, itu belum mungkin ya yang kasar-kasaran lagi. Jadi entry level lagi gitu. Itu nggak bisa pada saat itu. Karena pada saat itu permasalahan saya bukan sama orang-orang, tapi permasalahan saya pada saat itu pada self managing gitu. Jadi pengaturan cash flow, boros pembiayaan kehidupan saya lagi hedon lah kayak gitulah. Jadi emang anak muda yang biasanya kerja karyawan, gajinya tiap bulan, terus usaha berkembang, pemasukan tiap hari lengah gitu loh. Punya sedikit uang banyak, foya-foya, jalan-jalan, beli ini itu, lupa sama kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan untuk demi berjalannya usaha ini. Misal gaji pegawai, beli biaya bahan baku, biaya operasional dan sebagainya itu lupa, jadi lengah. Jadi permasalahannya terhadap diri saya sendiri pada saat itu. Alhamdulillah kayak gitu, bukan permasalahan yang melibatkan pihak-pihak orang lain. Jadi menurut saya pada saat itu masih bisa diselamatkan gitu. Alhamdulillah untuk saat ini usaha ini terus berjalan hingga saat ini. Alhamdulillah dari tahun 2020, di mana itu adalah saat saya masih mahasiswa baru di UNESA. Saya langsung buka usaha sampai berjalan saat ini dan alhamdulillah tidak ada kemandekan. Tetapi jika memang ada, ya mungkin akan lebih mengoreksi diri saya lagi. Kiranya apa sih yang bisa membuat hal ini terjadi begitu. Jadi saya juga pernah merasakan gaji itu besar, lingkungan itu positif dan negatif. Nah, pada akhirnya yang kita cari itu tetap kenyamanan dalam bekerja tepatnya gitu. Yang mungkin selanjutnya itu penghasilannya ngikut. Cuman harus realistis sih, harus realistis dalam artian nggak mungkin kan kerja cuman gaji seadanya, nggak bisa. Pasti nanti ada upaya-upaya lain untuk meningkatkan penghasilan itu sendiri. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih suka kerja sesuai passion. Bukan passion, kerja di mana saya merasa nyaman, nah gitu. Jadi semuanya itu butuh yang namanya duit. Penghasilan itu adalah yang utama untuk kita hidup di dunia ini sebenarnya. Kita nggak munafik dan apapun itu ya pasti lebih memilih pekerjaan apapun yang dijalani tetapi menghasilkan uang yang lebih ketimbang sesuai passion. Karena memang ya itulah, kita harus menyesuaikan kondisi situasi yang ada. Intinya ya jangan harus punya barrier pertahanan biar nggak jumawa ya, itu apa sih namanya? Biar nggak kacang lupa kulit lah. Jadi tetap seperti sosok yang dulu sing easy going, bisa bergaul dengan siapapun. Bukan seorang yang sok merasa sukses dan nggak mau bergaul atau berteman dengan orang-orang di bawah atau gimana gitu. Nggak. Semoga tetap rendah hati dan tidak sombong aja sih ya itu.
Sebenarnya orang tua itu pengen nyaman sih. Melihat anaknya sukses itu sebenarnya sudah bahagia. Cuman ya sebagai anak, bagaimana kita bisa membagi perasaan sukses itu kepada orang tua. Caranya gimana ya? Caranya ya kita gimana sih? Misal orang tua senangnya apa, ya udah kabulkan aja selagi bisa pada saat itu, misal kayak gitu. Jadi intinya kayak gitu sih, apapun kepinginan orang tua selagi itu dalam konteks hal baik dan kita mampu kasih. Ini kayak gitu. Apapun itu. Sebenarnya orang tua itu pasti tidak menginginkan apa-apa dari anaknya kecuali kesuksesan ya menurut saya. Tapi kita sebagai anak itu pengen memberikan imbalan yang lebih untuk orang tua, tetapi mungkin itu tidak ada dan tidak ada harganya. Jadi ya paling nggak bisa lah memberangkatkan haji orang tua. Amin. Sayangi keluarga, saudara. Ingat waktu masa-masa kita, waktu susah kita bersama melewati dengan penuh kehangatan, karena sejatinya keluarga kita memang hangat. Jangan sampai hilang walaupun kalian sudah berumah tangga. Saling menyokong dalam keadaan susah maupun senang. Pesan yang belum tersampaikan adalah dalam membina rumah tangga yang rukun ya. Itu karena anak-anak saya masih kecil-kecil dan belum nikah, jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak saya. Jadi ya belum sampai bisa gimana sih, dari hati ke hati mengajak kemana gitu sebagai ungkapan terima kasih, itu belum, sampai saat ini belum terpenuhi. Jadi pengen banget tuh ngajak kemana gitu, paling nggak nyenengin sehari 2 hari lah dari hati ke hati, yang isinya cuman ya mungkin untuk saat ini saya sudah punya keluarga, ya mungkin ya saya, istri, anak-anak, orang tua gitu aja, dan fokusnya ke orang tua, ngajak kemana gitu, nyenengin, healing lah itu sebagai bentuk rasa terima kasih. Dari anak putri sulungnya ini semoga sehat selalu untuk ayah dan ibu. Semoga panjang umur agar bisa lihat anaknya lebih sukses dan bisa membanggakan kedua orang tua. Dan tentunya aku berharap bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada orang tua sampai anaknya menikah, berkeluarga, dan sebagainya. Buat teman-teman yang lain, untuk yang sedang dalam proses berusaha dan ataupun sedang akan, itu intinya satu, itu on track ya. On track dalam artian ketika kita berusaha, gak usah neko-neko gitu, gak usah neko-neko. Selagi itu sektor produktif, hajar. Terus buat teman-teman yang masih ragu-ragu, sekarang masih karyawan misal, pengen usaha, sudah ada pandangan, ya masih maju mundur buat resign atau buat fokus usahanya, oke, segeralah bro, karena 9 dari 10 pintu rezeki ada di niaga, hadis gitu ya ngomong ya. Terus cuman ya itu tadi kan, buat teman-teman yang karyawan yang pengen berwirausaha, dikonsep dulu usahanya apa, jangan tiba-tiba ujuk-ujuk mau resign, belum tahu usaha apa gitu kan, nah itu blunder itu. Hanya karena termakan motivator itu bahaya itu. Paling nggak harus tahu dulu konsep usaha yang mau dijalani seperti apa. Untuk teman-teman semuanya, tetap semangat. Kita adalah perintis, bukan pewaris. Jadi tetap semangat untuk mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Apapun itu, gas aja. Semangat guys. Dan membangkang, tetap berdiri berani, menyalakan api, walau keras caci maki.